Selamat pagi rekan-rekan S1 Keperawatan. Pagi hari ini saya akan memberikan video terkait dengan materi saya pada pagi hari ini untuk mata kuliah K3 terkait regulasi dan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja. Sebelumnya sudah dibahas apa itu K3, tujuannya, etikanya, dan lain sebagainya oleh Bu Lastri kan. Jadi hari ini saya sifatnya hanya mereview sebelum kita masuk kenapa sih perlu adanya regulasi dan kebijakan terkait dengan K3. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini diharapkan rekan-rekan nanti mampu menyebutkan regulasi apa saja yang terkait dengan K3 pada pelayanan kesehatan serta mampu menjelaskan kebijakan terkait K3 pada pelayanan kesehatan. Sebelum kita masuk regulasi yang mengatur terkait dengan K3, saya mereview sedikit terkait dengan apa definisi dari K3. K3 adalah suatu upaya perlindungan kepada tenaga kerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja terhadap bahaya dari akibat kecelakaan kerja. Dalam hal ini, saya fokus kepada K3 pada pelayanan kesehatan, sehingga tenaga kerja yang dimaksud adalah tenaga medis, ya, seperti kita perawat, dokter, TLM, farmasi, dan lain sebagainya, serta orang lain, artinya pengunjung pasien yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan ataupun rumah sakit akibat adanya bahaya ya dari potensi yang ada di pelayanan rumah sakit. Nanti kita akan bahas. Nah, tujuan K3 adalah mencegah, meminimalkan, dan mengurangi resiko penyakit dan kecelakaan akibat kerja serta meningkatkan derajat kesehatan para pekerja sehingga produktivitas kerja meningkat. Nah, ini khususnya bagi pelayanan kesehatan. Peraturan kebijakan keselamatan kerja di rumah sakit itu harus dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh pihak yang berkaitan, ya, baik dari tenaga medis sendiri, pasien, dan juga pengunjung. Artinya semua ini harus ditaati oleh semua, di mana untuk meningkatkan dan melindungi kesejahteraan pasien maupun pihak medis dan pihak lainnya. Rumah sakit itu kita tahu sebagai tempat berkumpulnya orang banyak, di mana mereka itu membawa sumber penyakit. Ya apa enggak? Ya, namanya mereka orang sakit pasti membawa penyakit-penyakit mereka masing-masing, sehingga mereka berkumpul di satu rumah sakit otomatis memiliki potensi bahaya yang disebabkan oleh faktor biologi, kimia, ergonomi, fisik, psikososial, bahaya mekanik, bahaya listrik, limbah rumah sakit yang dapat mengancam jiwa. Oleh karena itu, setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatannya. Oleh karena itu, diperlukanlah yang namanya undang-undang yang mengatur dan peraturan dari K3, sehingga perlu adanya kebijakan yang dibuat oleh masing-masing instansi rumah sakit terkait dengan aturan K3 ini. Angka kejadian masalah K3 di rumah sakit menurut referensi literatur jurnal yang saya dapatkan itu didapatkan bahwa dari Sunandar 2017, WHO mengatakan dari 35 juta pekerja kesehatan, 3 juta diantaranya terpajan patogen darah, artinya mendapatkan infeksi dari darah, ya, kontak cairan tubuh pasien berupa darah, di mana 2 juta terpajan virus hepatitis B, 0,9 juta terpajan virus hepatitis C, dan 170.000 terpajan virus HIV/AIDS. Kemungkinan terjadi 15.000 hepatitis C, 70.000 hepatitis B, dan 1.000 kasus HIV. Lebih dari 90% terjadi di negara berkembang, ya, seperti di Indonesia, di mana 8-12% pekerja rumah sakit sensitif terhadap lateks atau sarung tangan yang biasa digunakan sehari-hari di rumah sakit. Kemungkinan terjadinya penularan HIV setelah luka tusuk jarum suntik yang terkontaminasi HIV, presentasinya atau perbandingannya adalah 4:1000. Ya, walaupun kelihatannya kecil, dari 1.000 orang hanya 4 yang tertusuk gitu ya, artinya dengan terkontak HIV akibat luka tusuk, tapi ini tetap ada nih angka kejadiannya. Ya, kemudian resiko tertusuknya jarum suntik pada pasien dengan hepatitis B itu 27-37/100, sedangkan hepatitis C 3-10/100. Nah, hasil literasi jurnal K3 rumah sakit itu menyatakan
bahwa rumah sakit itu belum terlaksana dengan baik untuk K3-nya. Hal ini ternyata ditelusuri ada beberapa hal kenapa bisa terjadi demikian, di mana sistem pelaporan tentang kecelakaan maupun penyakit akibat kerja di rumah sakit itu masih minim. Jadi ada kejadian tapi tidak dilaporkan. Nah, ini artinya sistem pelaporan masih minim ya. Kemudian yang kedua, pemahaman tentang K3 di rumah sakit diduga masih rendah, baik pekerjanya maupun manajernya atau pimpinannya. Artinya tidak bisa mengelola K3 dengan baik jika tidak memahami apa itu K3, isi standarnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, minimnya tenaga K3 rumah sakit. Nah, ini menjadi dilema di rumah sakit di mana yang memiliki SDM atau sumber daya manusia yang cukup rendah atau kurang, ya harus memiliki job desk tersendiri untuk tim K3. Ini mungkin menjadi dilema di suatu rumah sakit sehingga ditemukanlah data ini. Ya, kemudian yang keempat, pengorganisasian dari K3 rumah sakit yang belum baik sehingga perlu dilakukan penelitian tentang regulasi dan penerapan K3 rumah sakit. Nah, regulasi K3 yang dimaksud ada apa saja? Nah, ini diatur teman-teman oleh 3 regulasi. Yang pertama adalah Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Permenkes RI nomor 66 tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit, serta Permenkes RI nomor 52 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ada definisi-definisinya dari masing-masing istilah ya. Ada Fasiankes, K3 di Fasiankes, dan sistem manajemen K3. Fasiankes itu adalah fasilitas pelayanan kesehatan, di mana merupakan suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Sedangkan K3 di Fasiankes itu merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi sumber daya manusia, fasilitas pelayanan kesehatan, pasien, pendamping pasien, pengunjung, ataupun masyarakat di sekitar lingkungan dari fasilitas pelayanan kesehatan, di mana diharapkan bebas dari gangguan kesehatan dan pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan, lingkungan, dan aktivitas kerja yang ada di rumah sakit. Nah, ini contohnya gimana sih kok bisa mempengaruhi ke lingkungan sekitar rumah sakit? Ini yang disebut dengan terpaparnya limbah ya, limbah rumah sakit ya, B3 gitu ya, yang berbahaya bagi lingkungan kesehatan di sekitar rumah sakit. Nah, ini yang dikatakan ya. Kemudian sistem manajemen K3 itu merupakan bagian dari sistem manajemen fasilitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan aktivitas proses kerja di fasilitas pelayanan kesehatan guna terciptanya lingkungan kerja yang sehat, selamat, aman, dan nyaman. Jadi sistem manajemen ini dimiliki oleh manajemen rumah sakit, di mana ini terkoordinir dengan baik. Ya, harapannya adalah di dalam peraturan Permenkes itu adalah ketiga hal ini. Nah, apa saja sih yang dikatakan standar dari K3? Ini ada banyak ya. Yang pertama, pengenalan potensi bahaya dan pengendalian resiko K3. Artinya, kita harus bisa kenali dulu apa saja sih yang menjadi potensi yang membahayakan yang ada di rumah sakit. Ketika kita tahu potensi bahayanya, maka kita bisa memikirkan apa sih pengendalian resiko K3-nya. Yang kedua, penerapan kewaspadaan standar. Ini yang dimaksud adalah terkait dengan alat pelindung diri yang biasa digunakan di rumah sakit. Ya. Yang ketiga adalah penerapan prinsip ergonomi. Ya, penerapan prinsip ergonomi ini yang dimaksud adalah terkait dengan posisi, postur, gestur dari tenaga kesehatan dalam melayani pasien, di mana kalau gestur ini bermasalah, maka bisa mengakibatkan terjadinya HNP ya pada tenaga medis. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan kesehatan berkala. Ini yang dimaksud adalah tenaga medis itu ada dilakukan pemeriksaan kesehatan, misalkan MCU ya, medical check up ya, di mana ini diwajibkan ya dan diatur sedemikian rupa mereka mendapat fasilitas ini. Kemudian pemberian imunisasi. Nah, ini terkait dengan pencegahan penyakit infeksi. Contoh adalah vaksinasi hepatitis, ini biasa diberikan. Kemudian pembudayaan perilaku hidup bersih sehat. Nah, ini PHBS ya, cuci tangan ya. Kemudian perilaku PHBS ini etika batuk dan lain sebagainya ini diterapkan di Fasiankes. Nah,
Pengelolaan sarana prasarana Fasiankes dari aspek keselamatan. Jadi ini yang dikatakan terkait dengan misalnya penggunaan APAR, ya bahaya resiko dari kebakaran. Ini adalah masuk ke dalam pengelolaan sarana prasarana. Ya, kemudian adanya lift, adanya titik titik kumpul ya, kemudian ketika ada terjadi bencana atau misalnya adanya tangga darurat ya, itu harus dimiliki. Kemudian pengelolaan peralatan medis. Nah, dari aspek keselamatan dari K3 ini contohnya misalkan peralatan ini harus dalam kondisi steril, di mana di setiap pelayanan kesehatan itu atau rumah sakit harus memiliki fasilitas untuk sterilisasi alat. Ya, nah di rumah sakit mitra itu udah punya, ya di rumah sakit yang lain juga ada. Kemudian kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana termasuk kebakaran. Nah ini ya, ini tadi yang saya katakan juga. Jadi kalau tadi sarana prasarananya, kalau di sini terkait dengan kesiapsiagaannya. Kemudian pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Nah ini ya B3 ya, berbahaya beracun dari limbah ya, nanti harus dikelola. Kemudian pengelolaan limbah domestik. Nah ini harus diperlukan. Nah, apa saja sih langkah pelayanan K3 di Fasiankes? Yang pertama itu harus ada komitmen ya, komitmen dari pimpinan tertinggi yang dituangkan dalam kebijakan tertulis. Nah, kebijakan tertulis ini harus disosialisasikan kepada seluruh staf yang ada ya, seluruh sumber daya manusia yang ada di fasilitas itu dan mampu dibaca oleh pengunjung. Artinya terletak bukan hanya di sudut-sudut ya, tapi harus terpampang jelas. Misalnya yang bisa dibaca di pengunjung adalah di lobi. Nah, itu ditaruh. Nah, apa sih yang ditaruh? Nah, kayak gini nih contohnya. Ya, jadi ada komitmen yang tertulis ya, ada logo, ada kop dari fasilitas pelayanan kesehatannya, kemudian ada kata-katanya di sini, kami berkomitmen untuk menjamin, memenuhi, melakukan perbaikan, untuk mewujudkan komitmen, maka kami akan bla bla bla, ditandatangani ya oleh pimpinan. Nah, yang berikutnya adalah pengorganisasian dari K3. Jadi K3 ini harus diorganisasikan, artinya dibentuk suatu sistem manajemen tadi. SMK 3-nya itu harus jalan. Ya, jadi harus dibentuk yang namanya tim K3. Ya, apa sih tim K3 itu? Tim K3 adalah tim yang memang ditunjuk bertugas sebagai K3 di fasilitas pelayanan kesehatan, di mana fungsinya atau job desk-nya adalah mengumpulkan, mengelola, menganalisis data terkait dengan K3 yang ditemukan, menyusun dan memberikan rekomendasi untuk bahan pertimbangan kepada pimpinan, menyusun rencana program K3, merumuskan kebijakan, pedoman, petunjuk, pelaksanaan dan standar operasional, prosedur, melaksanakan program K3, mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disampaikan kepada seluruh SDM atau staf yang ada di Fasiankes, membantu pimpinan Fasiankes dalam menyelenggarakan sistem manajemen K3, promosi penelitian sederhana dan pelatihan terkait dengan K3, melakukan investigasi dalam setiap kejadian penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja. Jadi kalau ada kejadian, itu harus diinvestigasi oleh tim K3. Kemudian berpartisipasi dalam perencanaan pembelian peralatan baru dan pembangunan gedung serta pemeliharaannya. Ini kalau dilihat atau dinilai sudah tidak memadai ya, sehingga tim K3 ini turut membantu dalam proses perencanaannya, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan K3, melakukan pencatatan dan pelaporan terkait dengan melaksanaan kegiatan K3 ya. Jadi memang begitu banyak job desk-nya, sehingga orang yang ditunjuk ini harus mumpuni ya. Nah, makanya mungkin kenapa didapatkan dari referensi itu K3 itu masih belum berjalan dengan baik di fasilitas ya, karena ini ya SDM-nya masih belum ada. Nah, berikutnya selain pengorganisasian itu adalah perencanaan ya, perencanaan K3. Nah, perencanaan K3 ini bentuknya seperti ini kira-kira ya. Nah, ada kegiatan, ada lokasi, ada penanggung jawab, pelaksana, waktu dan keterangan. Jadi harus direncanakan, dibuat timetable-nya ya, dibuatnya seperti ini. Oke, kemudian untuk pelaksanaan ya, yang berikutnya adalah pelaksanaan dari K3 ya. Jadi ketika rencana itu sudah disusun dalam bentuk tabel-tabel tadi, maka dilaksanakan oleh masing-masing PIC yang sudah ditunjuk
Ya, kemudian setelah itu dipantau dan dievaluasi di Monef ya. Nah, bentuk Monefnya seperti ini. Ya, jadi ada bentuknya inspeksi, itu dilihat, diobservasi ya, mengenali potensi resiko tempat kerja secara teratur. Nah, potensi resikonya yang seperti ini tabelnya. Nah, ya, contoh identifikasi dan pemetaan resiko ruangan, apa saja potensinya dari segi faktor-faktor yang tadi disebutkan, ya, dari mulai fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikososial, dan potensial kecelakaan kerja diidentifikasi, ya. Kemudian masukan dari petugas yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa, artinya di sini meminta feedback ya, masukan dari para petugas yang bekerja, ya apa saja sih yang perlu ditambahkan ya atau yang kurang dinilai dirasa dari K3 yang ada di rumah sakit. Daftar periksa atau checklist tempat kerja telah disusun ya, kemudian tindakan korektif dipantau untuk menentukan efektivitasnya, artinya ketika sudah dikoreksi dimonitor gitu ya, hasil akhirnya gimana. Kemudian baru laporan itu diajukan kepada pimpinan dan penanggung jawab dari Pasienkes. Ya, jadi itu runtutan atau kegiatan yang dilakukan ya dalam sistem manajemen K3 ya, dan terakhir adalah peninjauan dan peningkatan K3 di Pasienkes ya. Jadi tadi ketika sudah dievaluasi, ditinjau ulang ya, jika memang dirasa kurang maka harus dilakukan perbaikan kembali. Saya rasa cukup terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Mohon silahkan dipelajari lagi, dibaca-baca kembali ya, karena nanti saya buka untuk kuis di e-learning, dan jika ada yang ingin ditanyakan sebelumnya silahkan ketik di link chat yang sudah saya buat juga di e-learning. Terima kasih, selamat pagi.